aku bikin perjanjian sama mama aku, kalau nilai akademik aku jatuh, aku bakal stop ikut semua kegiatan yang aku ikutin. Jadi emang udah Perjanjian. ya. Hai Sobat Spensik, selamat datang di Kronik Spensik, ngobrol asik seputar Spensik. Bersama saya Kinani Kalista Dan saya Sasha Cantika Putri. Nah teman-teman, sebagai anak SMP 6, pastinya kita harus bisa berkontribusi dan aktif dalam kegiatan organisasi untuk mengharumkan nama SMP 6. Nah, kebetulan hari ini kita bakal bahas-bahas seputar gimana sih caranya bagi waktu. Di sini kita juga udah ada Kak Devi sebagai narasumber kita. Nah, Kak Devi ini salah satu siswa yang aktif berorganisasi, juga aktif mengikuti banyak ekstrakurikuler. Kak Devi juga sudah banyak menyumbang piala bagi SMP 6. Nah, yuk kita sapa dulu Kak Devi. Halo Kak Devi. Halo. Gimana nih kabarnya? Baik. Biar kita bisa lebih akrab, Kak Devi boleh dong memperkenalkan diri sama teman-teman yang lagi nonton video ini. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nikadek Paramarta Devi dari kelas 9B. Kalian dapat mengenal saya dengan nama Devi. Ulang tahun saya 19 Agustus. Itu aja sih. Oke, karena Kak Devi di sini udah perkenalan, kita langsung masuk ke pertanyaan pertama aja ya. Kalau boleh tahu nih Kak Devi itu ikut ekstrakurikuler apa aja? Aku ikut 6 ekstrakurikuler yaitu perfilman, KIR, petang, voli, pasus, dan Itu kalau organisasi-organisasi gitu mungkin Iya, ikut apa aja? ikut OSIS, MPK, Roots, sama Pramuka. Aduh, banyak banget tuh ya diborong. Oh iya, alasan kamu ikut kayak gitu apa ya? Sebenarnya alasan aku ikut banyak ekstrakurikuler dan banyak organisasi itu lebih ke arah karena aku penasaran dan aku berpikiran bahwa selama aku masih di umur segini, masih muda, jadi mending Kenapa nggak puas-puasin coba-coba? dulu gitu. Oh, jadi kan Kak Devi udah banyak banget tuh organisasi yang diikutin, ekstrakurikuler yang diikutin. Nah, itu kalau semisal jadwalnya nabrak, misal nih jam 2, Kak Devi ada latihan pasus, juga ada ekskul PMR. Itu gimana cara Kak Devi ngatasin itu? Cara aku ngatasin jadwal yang tabrakan itu aku lihat dari sisi yang lebih urgent. Jadi aku bikin skala prioritas gitu, teman-teman. Oh iya, cara kamu ngatur skala prioritasnya itu gimana ya? Yang pertama, kalau emang nggak ada lomba dalam waktu dekat, aku memilih yang paling aku minati. Tapi kalau memang mendekati perlombaan, misal sekarang kan lagi deket-deketnya lomba Popda dan TUB, tapi dilihat dari jam terbangnya, dari hari hanya duluan Popda, jadi aku lebih fokus ke Popda gitu. Oh, oke gitu Kak. Kan Kak Devi itu juga ikut banyak organisasi ya. Nah, banyak di tengah organisasi itu kan pasti nggak sedikit problem yang Kak Devi alami. Bisa mungkin ada orang atau anak temannya Kak Devi yang kepribadiannya itu nggak cocok nih sama Kak Devi. Nah, itu Kak Devi cara mengatasinya gimana? Jujur aja, cara aku ngatasin orang yang kayak gitu dengan berdebat. Jadi, misal nih, aku punya argumen A, dia punya argumen B. Ya, kita akan berdebat di saat itu juga untuk menemukan jalan tengahnya gitu. Kalau misalnya ada anak nih yang pasif gitu, kalau kamu cara ngatasinnya gimana? Cara aku mengatasi anak yang pasif itu, aku bakal mendekati dia secara pribadi. Dan ketika aku tahu apa nih alasan dia pasif, baru aku ajak keluar, maksudnya biar dia bisa lebih aktif daripada sebelumnya gitu, diajak. Jadi biar dianya tuh nggak ngerasa sendiri gitu ya. Boleh dong nih Kak, Kak Devi spill tips berorganisasi gitu buat teman-teman yang mungkin minat atau pingin masuk organisasi banyak gitu. Tips-tips buat aku ya, kalau di dalam organisasi itu pasti akan ada problem. Nah, kalian jangan mudah menyerah gitu, jangan kayak aku gak suka sama si A, tapi aku satu sekbid, aku mau keluar aja deh, jangan kayak gitu. Coba kalian atasi dulu masalah itu bersama-sama, karena pada dasarnya organisasi itu saling bahu-membahu. Jadi kalian bisa minta tolong ke teman kalian yang lain atau bahkan ke guru, itu boleh. Coba jalanin dulu sampai selesai, karena pasti bakal banyak banget kenangan
yang nggak bisa kalian dapetin di tempat lain. Iya, Oke. betul. Nah, jadi teman-teman kalau kita mengalami sebuah masalah dalam organisasi itu jangan langsung berpikiran dangkal dan kita pingin Allah mau keluar aja gitu Iya. ya. Sebisa mungkin kita hadapi dulu. Oke, makasih Kak Devi. Nah ya, kan tujuan siswa itu belajar ya. Sebagai siswa yang aktif, gimana sih caranya biar tetap nyimbangin nilai akademik sama nilai non-akademik? Cara aku menyeimbangkan nilai akademik dan non akademik itu ada 2 cara. Jadi yang pertama itu aku bikin perjanjian sama mama aku, kalau nilai akademik aku jatuh, aku bakal stop ikut semua kegiatan yang aku ikutin. Jadi emang udah Perjanjian. ya. Terus yang kedua, cara aku untuk bikin nilai akademikku tetap stabil itu waktu pelajaran aku fokus sama apa yang diajarkan oleh guru. Kenapa? Karena ya setelah sekolah aku susah buat nyari waktu buat belajar karena kegiatan aku full banget sampai Iya. malam. Jadi aku fokus saat sekolah gitu. Jadi waktu guru jelasin, aku fokus. Kalau ada PR ya aku selesaiin di malam hari biasanya. Gaya belajar yang Kak Devi pakai itu biasanya apa sih? Kayak belajar yang aku pakai. Kayak Kak Devi itu lebih suka tipe pembelajaran kayak gimana? Ya kayak ngafalin atau nulis catatan. Gitu gimana? Aku lebih suka latihan soal sih sebenarnya. Latihan soal. Jadi misal nih guru menjelaskan, terus ngasih contoh soal, habis itu kita perbanyak latihan soalnya gitu. Oke. Nah, Devi pasti kamu pernah dong ngerasain kayak dimotivasi gitu, capek dalam berorganisasi atau ikut ekskul lainnya. Nah, cara kamu bangkit biar aktif lagi itu gimana? Cara aku bangkit ya, sebenarnya ketika aku mendapati problem yang benar-benar berat banget, biasanya waktu di rumah itu aku nangis. Aku nangis dulu. Terus habis itu selesai nangis, kayak aku bakal langsung memikirkan solusi untuk memecahkan masalah tersebut. Gitu. Terus aku tanya ke yang lebih senior juga kan, mungkin kakak kelas ataupun guru, kira-kira bagusnya diselesaikan dengan cara apa? Ya. Boleh nggak diceritain kayak gimana pengalaman Kak Devi ngalamin demotivasi atau capek banget itu tuh ketika apa, dan Kak Devi itu apa yang Kak Devi lakukan pada saat itu? Kalau pengalaman ya sebenarnya baru minggu lalu hari Senin itu aku sakit panas sampai seminggu itu aku benar-benar nggak ikut latihan. Nah, cara aku bangkit lagi itu tuh gimana ya, aku tuh mikir kayak aku udah latihan nih selama ini dan aku udah sampai di posisi ini, masa bakal berhenti gitu aja Gara-gara sakit nggak mungkin kan ya? jadi kayak eman-eman gitu. Aku mikir ya eman-eman kalau berhenti, jadi mending ya udah lanjut aja. Oke. Nah, juga kalau misalnya kamu ikut organisasi kan pasti dapat lingkungan baru. Nah, cara kamu beradaptasinya gimana? Cara aku beradaptasi dengan lingkungan baru itu kebetulan aku memiliki sifat ekstrovert ya. Jadi aku tuh gampang cari temen dengan cara ajak ngobrol. Oh, Gitu. jadi anaknya easy going gitu ya? Iya. Jadi ya mau dibilang sokap, ya udah ya buktinya juga dapat temen. Kalau ada orang yang menolak Kak Devi buat bisa beradaptasi gitu gimana? Misal Kak Devi tuh pingin bisa beradaptasi di lingkungan A, Kak Devi pingin punya teman baru, tapi orang-orang tuh pada kayak apa sih Devi kok gitu, Devi so asik deh, Devi sokap, itu Kak Devi gimana tuh nanggepinnya? Kalau memang di lingkungan itu gak ada yang menerima aku, ya aku akan mundur secara perlahan. Iya. Jadi ya kalau misal emang nggak diterima, jangan maksa buat nerobos masuk juga, tahu diri lah. Oke. Nah, akhir-akhir ini kamu ada persiapan apa nih buat kayak lomba-lomba apa atau event-event apa gitu? Aku lagi persiapan buat Popda volley, handball, sama woodball. Sebenarnya aku bakal ikut petang juga, cuman itu masih nggak tahu bakal ikut atau enggak. Sama event petang di Brebes. Oh, keren. Eventnya olahraga semua ya berarti ya? Iya. Terakhir nih, ada nggak tips-tips buat teman-teman yang lagi nonton video ini, misal kayak tips buat gimana cara ngatur waktu dengan lebih efektif, gimana cara agar bisa nyimbangin nilai, poin-poin dijabarkan per poin-poin gitu Kak? Jabarkan per poin-poin ya. Yang pertama aku bahas soal skala prioritas dulu ya. Iya. Jadi buat skala prioritas, kalian itu lagi-lagi lihat kalian tuh paling minat sebenarnya di mana. Kayak misal aku paling minat di volley. Aku bakal fokus di volley.
Tapi akhir-akhir ini akan mendekati Popda Woodball. Ya, karena di Woodball ini kemampuanku juga dibutuhkan. Jadi ya aku bakal memilih untuk fokus ke latihan Woodball dulu karena ini Popdanya bentar lagi, lebih mendahului daripada volley. Kalau boleh tahu kapan tuh lomanya? Tanggal 18. Bulan ini. Iya, bulan Oktober. Terus buat apa lagi? Selain sekolah prioritas? Mungkin tips buat bisa bergaul, buat Iya. bisa beradaptasi dengan baik gitu. Oke, buat beradaptasi di lingkungan baru itu yang pertama kalian tuh ngamatin dulu orang-orang di sini kira-kira cocoknya diajak ngobrol topik apa. Apakah harus topik yang dalam seperti topik organisasi, problem-problem organisasi atau yang ringan-ringan aja kayak seputar warna kesukaan, makanan kesukaan gitu. Jadi kalian lihat dulu nih, ini orangnya Menyesuaikan ya. bagusnya kayak gimana. Kalau misal emang tipe kalau orang yang bisanya diajak ngobrol yang deep, yang dalam, ya udah kamu ajak ngobrol yang deep aja. Tapi kalau emang buat yang sukanya obrolan ringan, ya udah ngajak ngobrolnya ringan aja. Nanti lama-kelamaan juga kalian bakal dapet teman dari situ. Terakhir nih, ini bener terakhir ya. Beneran nggak nih? Beneran. Kalimat motivasi yang selalu Kak Devi ingat itu apa? Kalimat motivasi yang benar-benar menjadi topangan Kak Devi ketika Kak Devi tuh lagi capek, down gitu. Kayak dari siapanya juga tuh boleh di-spill. Aduh. Kata-kata motivasinya sebenarnya banyak sih. Salah satunya ini, mumpung umur segini dipuas-puasin dulu, tapi dalam bentuk positif. Ya. Selama kamu masih kuat, ya udah mulai dulu. Jadi sebenarnya kunci biar kita tetap latihan itu tuh mulai dulu, coba dulu. Kalau kita udah mulai pasti bakal lanjut Ya. gitu. Teman-teman, kita udah sampai di penghujung acara nih. Nggak kerasa ya, udah 12 menit kita ngobrol-ngobrol. Terima kasih Kak Devi udah bersedia kita tanyain, sudah mau sharing-sharing tips buat teman-teman, dan terakhir sudah bersedia jadi narasumber di podcast kali ini. Nah, kalau kalian ada kayak topik yang seru nih buat kita bahas, silahkan komen bawah ya. Jangan lupa like, comment, and share video ini ya. See See you. you.